kumpul sih, kumpul dan lebih banyak kita bergerak cukup intent dan pada malam hari ini acara gurat-gurit di dalam acara live music ada kocokan dan ada juga pekan senggol gurat. Nah, demikian bisa saya sampaikan. Waktu dipersilahkan. awal mula saya mencoba mengumpulkan teman-teman seperti Wayan Nuri, Dewo, dan Andi Susanto. Dulu ada kegelisahan saat 2000, sebetulnya itu mulai dari 2013 menuju akhir itu saya mencoba mengajak 3 orang teman muda yang kala itu baru selesai studi untuk kita coba kumpul dan lebih banyak kita bertukar pikiran cukup intent dan bisa ya memang dimotivasi. Saat itu saya sedang riset doktoral dan banyak sekali persoalan yang saya temukan di lapangan yang masih belum tercatat atau terkaji secara baik. Nah, kalau ini dijalankan sendiri berarti butuh waktu yang sangat panjang seperti itu untuk melakukan penelitian yang ruang lingkupnya sangat banyak. Akhirnya saya memikirkan mau tidak mau kita harus bertim untuk menggerakkan. Kala itu yang namanya riset juga tidak terbayang seperti apa, dan terutama yang saya bayangkan bagaimana dia menjadi semacam jalan hidup kan gitu ya. Teman-teman muda ini belum ada yang berkarir dalam arti belum menjadi dosen saat itu, tapi mengabdi. Dan menariknya kita terlibat di dalam pameran-pameran seni rupa, atau saya memang intent mengkurasi. Nah, saya berpikir dari proyek kurasilah yang kita bisa pakai untuk pintu masuk, sembari kita akan intensifkan pergerakan itu. Misalnya Dewo saya lihat sudah punya habit untuk melakukan riset keliling. Made juga sangat intens dalam pergaulan dengan teman-teman muda. Yan Muri saya lihat juga punya konsen sejak studi S2 dulu saya bersama di Jogja tentang komik, dan saya lihat itu menjadi intensitas masing-masing yang nanti bisa dikembangkan. Diwakilkan oleh Blimade, penyerahan buku kepada Purna Bakti kepada Hardiman. Terbentuknya gurat itu memang didorong oleh kalau saya melihat ada rasa inisiatif juga dari tiap-tiap anggotanya yang didorong oleh semangat untuk bagaimana bergerak bersama gitu dalam satu wadah bersama, khususnya karena kita masing-masing ini berempat pada waktu itu memiliki kesamaan minat gitu dan juga mulai merintis gitu di dunia kepenulisan. Kecuali beliau ya, kalau beliau pada saat itu dia memang sudah bergerak terlebih dahulu dengan aktivitasnya sebagai seorang penulis, sebagai seorang pelapor. Ini kami yang bertiga itu di Danuli ada Dewo dan saya masih kita masih memulai bergerak. Saya suka yang pertama gabung di Gurat. Saya bergabung di Gurat sebenarnya bisa saya sampaikan dalam 2 hal. Sebenarnya secara teoritis ya orang pasti ingin bersosialisasi dan ingin terus aktif dalam kegiatan-kegiatan berkegiatan. Lagi saya suka dengan seni rupa, jadi saya selalu ingin aktif dan terlibat dalam berbagai kegiatan seni rupa. Faktual sesungguhnya kenapa saya tertarik ikut di Gurat, karena saya melihat tim Gurat ini adalah orang-orang yang memiliki ketekunan dan minat yang luar biasa pada hari ini. Beliau Andi Susanto, Dewa Purwito, semua memiliki ketekunan
dan keaktifan dalam berkarya seni rupa termasuk dalam kajian-kajian seni. Di sana saya ingin terlibat untuk bisa mempelajari lebih jauh bagaimana persoalan seni secara teoritis dan persoalan seni di lapangan. Ya, kenapa ikut di dalam Gurat Institute ya? Ya, karena ada yoga, gitu. Karena ada yang ngajakin yoga, kita bentuk sebuah komunitas, gitu. Kumpulan kecil-kecilan komunitas yang basis awalnya sih tentang riset tentang seni, ya, dokumentasi. Lalu setelah balik ya, yang kontroversial itu, kemudian 2013 itu kita remuk lagi tahun 2014. Jadi dari 2014 sampai 2015 itu saya yoga di Susante, itu apa namanya, keliling-keliling untuk mendokumentasikan seniman di Bali atau rupa di Bali. Kemudian yang lebih serius masuk juga Biduri yang sudah berserta di dalam awal-awal pendidikan Gurat, yang menunjukkan diri sebagai Gurat besi. Selanjutnya karena ada mungkin satu frekuensi saya senang melalui gitu jalan-jalan, kemudian dokumentasi yang berkaitan dengan seni, arsitektur, relief, lukisan, gambar dan lain sebagainya. Yang hasil visual itu sih yang dilanjutkan ya. Rasanya jadi akhirnya menjadi sebuah yang bersama gitu, karena ya kita tahu di Bali saat itu ya penulis, kurator ya sangat sedikit minatnya gitu. Jadi alangkah bagusnya ketika kita bisa bergerak bersama, bisa bergerak bareng gitu. Ya, akhirnya Gurat urusan sebenarnya kita lupa gitu dalam hal mengingat kembali kapan sebenarnya Gurat itu pastinya terbentuk, tapi akhirnya ada satu momen ketika kita membuat sebuah riset tentang lempar itu di tahun 2014. Itu memang momen pertama kali kemudian kita mendeklar diri kita bahwa kita bersama-sama sebagai satu wadah, sebagai Gurat pada saat itu, dan dipertegas lagi kemudian secara hukum pada tahun 2015 ketika menggarap pameran tunggal Manerawan yang kemudian mempercayakan penulisannya dan terus bukunya itu kepada bertiga pada saat itu ada yoga, aku deh soalnya mereka masak sendiri dan seiring waktu memang malamnya Pak juga bikin nasi goreng ono cengkeh ono ladanya bergerak enak gitu, dengan berbagai program, berbagai kegiatan, berbagai inisiatif yang sebagian besar kemudian memang di bidang kurasi, di bidang penulisan, sifat. Nggih, nggak usah nganu mungkin tak minta jemput wae. Nggih karo Mas nganu nih. Gitu ya, bukan. Pas pengen
Selamat malam, Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Islami Dina yang pada malam hari ini akan bertugas sebagai moderator dalam kuliah publik 6 yang diadakan oleh Dikti Art Lab dengan tema Gurat Institut Menggugat Jejak Menggurat Arsip. Nah, telah hadir di sini pemateri kita, yaitu Kak Safitri Sastrawan, kurator dari Gurat Institut. Beliau adalah praktisi di bidang seni dan bahasa, serta saat ini mengajar di Institut Seni Indonesia atau ISI Bali. Kak Safitri merupakan alumnus Masters in Global Arts di Goldsmith University of London, UK, dan sebelumnya menempuh pendidikan seni rupa murni lukis di ISI Denpasar. Dalam karya dan praktiknya, beliau banyak mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan lintas disiplin antara seni, bahasa, kebudayaan, dan masyarakat. Beliau juga menaruh perhatian pada rekoleksi narasi-narasi dalam sejarah, geografi, dan budaya visual, khususnya yang terkait dengan Bali dan Indonesia bagian timur. Selain aktif mengajar, Kak Safitri juga berkolektif bersama Rupa Bali dan Gurat Institut. Beberapa pameran yang pernah beliau kurasi antara lain Merayakan Murni bersama Ketemu Project di tahun 2015 sampai 2016 dan mengingat 25 tahun reformasi bersama Cemeti Institut untuk Seni dan Masyarakat di tahun 2023. Tulisan-tulisan beliau juga bisa ditemukan di Routledge Handbook of Cultural and Creative Industries in Asia di tahun 2019, serta buku Ida Bagus Njana, Pematung Pembaru dari Desa Mas 2021 di tahun 2021. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat dukungan dari beberapa pihak, yaitu Prodi S1 Tata Kelola Seni FSRD ISI Jogja, Jogja City of Museum, Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta, Gurat Institut, Telkom University, UNESA, dan ISI Jogja. Hmm. Alur diskusi pada malam ini akan dimulai dengan dokumentasi terlebih dahulu, kemudian lanjut ke pemaparan dari Kak Safitri, lalu dilanjutkan ke sesi tanya jawab yang nantinya teman-teman bisa menyampaikan melalui kolom chat atau dengan raise hands. Nah, sekarang Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa on cam agar panitia bisa mendokumentasikan peserta. On cam semua yuk, teman-teman. Udah ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah ya. Udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Safitri Sastrawan untuk memulai kuliah publik malam ini. Waktunya 45 menit, saya persilahkan. Baik, selamat malam. Kedengaran ya? Bagus. Kedengeran, Kak. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Om Swastiastu dari Bali. Em, jadi di Bali udah 9 kurang sebenarnya, tapi aman. Selama ini mengikuti kuliah publik ini sangat seru, jadi terima kasih banyak Gurat diberi kesempatan juga. Eh, di awal juga kayak kelas pertama ya Pak Mika ya, Gurat juga disebut, jadi kami sangat mengapresiasi kesempatan ini. Semoga udah pada nonton video yang awal ya. Jadi sebenarnya saya bukan foundernya, saya mewakili Gurat. Foundernya ada di video yang tadi itu ada 4 orang. Jadi itu perwakilan dari mereka saya anggap. Dan malam ini izinkan saya share selama 45 menit ke depan tentang kegiatan-kegiatan Gurat yang bisa saya rangkum lah gitu. Bentar ya. Tentang Sarah Rahima ini. Terus yang Sudah Yayasan kelihatan Ruli ya? itu kita terus ke pendampingan psikologi, kekuatan berperan, perempuan, Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Ya, lalu ini yang oke. Oke, jadi judul malam ini adalah Menggugat Jejak Menggurat Arsip. Terima kasih judul kerennya Pak Mika.
Jadi saya berusaha untuk apa ya, menyampaikannya sebanyak mungkin. Waktu awal saya sempat konfirmasi ke Pak Mika berapa lama dapat durasi, katanya Pak itu udah sejam. Terus saya mikir, aduh, apa aja yang saya bahas ya gitu. Tapi ternyata setelah membuat slide-slide ini rasanya masih ternyata tidak cukup juga. Jadi izinkan saya memulai. Kok nggak mau dia? Sik, bentar ya. Bentar. Oke. Ya, jadi Gurat Institute itu awalnya memiliki logo ini dan penjelasan sebagai berikut. Gurat Institute adalah lembaga independen yang menitik beratkan pada program penelitian pengkajian budaya rupa atau visual culture Bali, mengenali dan mengangkat potensi sejarah kebudayaan dalam konteks pengembangan kebudayaan Bali kontemporer. Lembaga independen ini digagas oleh Wayan Srigaparta ya, bersama peneliti muda Bali Dewa Gede Purwito, Made Susanto Dwi Tanaya, dan Wayan Nuriarte yang ada pada video sebelumnya. Jadi ini website-nya dibuat mungkin sekitar di 2014, Gurat pertama kali akhirnya ada gitu ya. Dan kemudian kami sudah berbentuk komunitas yang terdaftar dengan nama Komunitas Budaya Gurat Indonesia. Nah, sejak itu struktur pengurusnya sudah lebih berkembang dan di dalamnya itu ada berbagai apa ya, semacam divisi lah gitu. Dan Gurat Institute memang yang fokus pada riset ya. Lalu ada Gurat Art Project yang digunakan atau yang merepresentasikan bagian membuat seperti pameran, entah itu sebagai konsultan pameran juga gitu. Lalu ada Prodox. Prodox ini ada satu orang di antara kita yang dari dulu sebenarnya dari Gurat Institute berdiri dia juga ada, namanya Asok Negara. Dia yang kita andalkan sebagai dokumenternya. Dan jadi Prodox akhirnya memiliki apa semacam tempat juga di Komunitas Budaya Gurat Indonesia. Lalu ada Penawar Racun, itu adalah geng art handler kita yang saat ini cukup populer di Bali sampai sibuk banget. Padahal mereka juga seniman-seniman dan baru ini mereka berpameran. Dan dulu Komunitas Budaya Gurat Indonesia atau Gurat Institute ini tidak memiliki ruang di awal. Dan akhirnya pada tahun 2020 kita bertempat di ruang antara studio di Batu Bulan. Jadi jika ada teman-teman yang sudah pernah ke Posko Gurat, itu tempatnya. Jadi tahun lalu 2024 tuh menjadi 10 tahunnya Gurat Institute dan kita mempresentasikannya saat Gurat Gurit nama eventnya dengan tema Milpil Arsip. Jadi yang lucu juga waktu Gurat ini nggak pernah ngerayain ulang tahunnya. Jadi dibuatkan Gurat Gurit akhirnya waktu sudah sewindu, waktu sudah 8 tahun. Dan Gurat-Gurit ini berisikan beraneka ragam acara lah bisa dibilang, termasuk diskusi, mancing buku, yang 2022 yang paling awal bahkan ada musik gitu. Jadi cukup meriah lah gitu. Nah, di 10 tahun ini yang kita rayakan tahun lalu lewat Milpil Arsip nih kita membuat beberapa event juga termasuk pameran arsip kita sendiri. Nah, di layar ini kita bisa lihat juga di tengah itu sebenarnya guratan Pak Nyoman. Di awal Gurat Institute dibentuk, beliaulah yang membuat logo daripada Gurat Institute. Oke, jadi ini display pamerannya saat itu bertempat di Non Plaza dan akhirnya berpindah ke Kulidan juga. Jadi kita mencoba membuat sebuah timeline
yang mengkurasi waktu itu eh, 4 kurator perempuan di Gurat, yaitu ada Sekar, Pena, Mita, dan saya sendiri. Jadi kita mencoba membagi eh, timelinenya ke dua sisi dinding gitu. Nah, di satu sisi ini praruang, jadi bisa dilihat di situ dari 2013 sampai 2019. Nah, dari sebenarnya di versi panjang videonya itu dijelaskan juga sih ini bagaimana di 2013 ke 2015 itu mereka cukup intens bertemu, dan waktu itu mereka juga keempat founder itu em, apa namanya, beberapa baru selesai kuliah S2 ya, atau lagi S2, dan bioga saja yang sudah mengajar di Gorontalo. Nah, akhirnya di 2016 mereka nomaden karena bioga harus ke Gorontalo. Dan akhirnya di 2017, 18, 19 itu pameran-pameran yang dibuat mencar gitu. Ada yang memang di Bali, terutama di Denpasar, Badung, Gianyar, tapi ada juga di Sulawesi. Nah, di 2019 itu akhirnya memakai nama Gurat Art Project juga. Jadi memang ada semacam apa ya, pemikiran untuk seperti sedikit memisahkan kegiatan yang memang dilakukan Gurat. Jadi memang waktu itu pingin sekali Gurat Institute itu memang sebagai badan risetnya gitu. Sehingga Gurat Art Project ini lebih ke membuat pameran itu. Eh, dan waktu itu memang tahun 2013 sorry 2014 itu sudah mulai memang ada itu yang disebut oleh Bioga tadi, bagaimana mereka sudah mulai ada keinginan untuk meriset. Namun akhirnya riset itu memang menumpuk gitu, dan akhirnya beberapa publikasinya itu malah terjadi setelah pandemi. Em, nah, ini sisi lainnya pasca ruang. Kita juga menghadirkan dokumenter yang tadi di sebuah TV. Dan pasca ruang ini ya ada berbagai pameran juga dengan generasi yang baru. Waktu itu kalau saya sendiri ikut di tahun 2019, lalu di tahun 2020 itu mulai ada teman-teman muda seperti Vincent Chandra, Aco, Pena, Mita, Sekar, ada Kadek, Cup, Sade, dan banyak lagi. Dan waktu itu makin banyak acara, syukurnya, dan makin banyak publikasi juga. Jadi ada tim yang lebih besar lah gitu. Nah, jadi kenapa di judul Milpe Arsip itu, Milpe itu diambil dari bahasa Bali, dan dari kata pil-pil itu ditemukan di dalam lontar yang meliputi sertifikat tanah, dokumen-dokumen. Dapat dikatakan juga sebagai temukan literasi. Jadi Milpe Arsip berfokus pada persoalan arsip, pengarsipan, dan upaya-upaya untuk menghidupkannya. Kata tersebut juga rasanya mewakili peranan komunitas Gurat yang selama ini menghasilkan berbagai hal seperti menulis dan mengkurasi. Tidak hanya hasil karya yang memiliki peranan penting dalam bentuk identitas sebuah komunitas, namun juga jejak-jejak proses yang terdokumentasi dalam arsip. Ini saya ambil dari Mita sendiri, dia sempat nulis behind the scene nyejar karya atau pameran Milpi Arsip ini. Eh, dan saya rasa ini yang memang representasi Gurat sekarang gitu. Bagaimana ternyata waktu kita membuat Milpi Arsip ini, kita juga sebenarnya eh, praktiknya lumayan apa ya, ya namanya pengarsipan selalu memakan waktu ya gitu. Jadi ini cukup memakan waktu juga untuk membuat 10 tahunnya Gurat, karena Praruang yang dari 2014 sampai 2019 itu eh, cukup tercecer karena kita memang tidak terpusat. Jadi sejak 2020 itu lumayan apa namanya, terdokumentasi dengan baik, dan waktu itu juga jadi semua lumayan apa ya, tersimpan lah dalam satu tempat lah gitu. Jadi eh, saya meminjam frasa yang disebut Pak Aminuddin Siregar minggu lalu, arsip dalam arsip. Rasanya ini yang bisa saya apa ya, bagikan sebagai praktik Gurat selama ini. Nah, ini foto-foto yang cukup jadul. Semoga Bribia nggak apa-apa ya, saya taruh di sini.
Jadi ini beberapa yang ya itu kalau kayak yang di kiri itu screenshot WhatsApp waktu kita menggali arsip kita sendiri juga. Jadi di awal tuh memang Blibli ini suka keliling, memang menggali histori dari peradaban ratusan tahun lalu melalui artefak, lontar yang berupa sastra dan situs spiritual. Jadi hence ini adalah arsip juga gitu ya. Jadi mereka jalan-jalan lah ke Tampak Siring. Tampak Siring itu asal Bli Susanto. Mereka ke Beleleng, di mana Bli Dewa Purwite suka apa ya eh, nyari-nyari berbagai hal lah di situ juga gitu. Nanti saya akan ke ini ya juga bagiannya dia. Dan mungkin untuk note, mungkin dia akan Dewa Purwite sebagai ketua kami akan muncul banyak di sini. Jadi ini beberapa contoh yang bisa saya temukan. Lalu contoh menggali histori dari lontar atau sastra itu salah satunya ini. Ini agak loncat sih. Ini jadi proyek yang kita baru saja rampungkan ya juga gitu. Jadi yang suka ngulik sastra itu Bidyo Purwito. Dan ngulik sastra Bali ya ini pada khususnya karena jujur seperti saya sudah tidak pasti membaca, malah tidak dulu pernah belajar tapi sudah lupa lah bagaimana membaca aksara bahasa Bali gitu. Jangankan yang dari apa Bali Kawi gitu. Nah, jadi yang bisa itu adalah Bli Purwita. Jadi eh, banyak proyek kita belakangan ini bukan yang di Saka Museum ini aja, tapi eh, nanti ada juga waktu ini sebelumnya di Warna Bali. Kita mencoba mencari tahu juga eh, lontar-lontar atau sastra yang sudah pernah ada yang mungkin membahas hal-hal yang ingin kita bahas di saat ini gitu. Nah, jadi ini salah satu yang sempat ditemukan oleh Bli Purwito, yaitu lontar prasi tentang berbagai nyepi di berbagai daerah, dan ini ditemukan di Geria Klodan Sawan Buleleng. Em, dan kita hadirkan itu di Museum Saka di bagian yang kita membahas tentang nyepi. Jadi yang kita hadirkan ini misalnya, jadi ini yang panel apa sorry relief-relief yang logam ini adalah kumpulan daripada lontar ini. Ini hanya salah satu contohnya. Jadi em, ini tentang nyepi segara atau nyepi tidak nyepi ke laut. Jadi tidak boleh melaut di suatu desa. Itu yang lainnya tuh ada eh, nyepi desanya sendiri. Jadi nyepi ini kita jelasin sedikit ya. Nyepi ini adalah hari raya salah satu hari raya kita di sini, yang dimana kalau nyepi yang dikenal oleh kalender Indonesia kan di satu hari aja ya, di mungkin di bulan Maret atau April. Nah itu ada 4 pantangan, tidak boleh keluar, tidak boleh eh, menghidupkan api dan sebagainya. Nah ternyata eh, dan pokoknya nyepi itu kita menyepi, menepi, eh, apa namanya, mengkontrol diri lah gitu. Nah ternyata di Prasi ini ada nyepi-nyepi jenis-jenis nyepi lainnya yang ada di sekitar Bali juga. Nah ini salah satunya nyepi segara atau nyepi laut yang tidak boleh ke laut, atau apa namanya mencari ikan ya untuk nelayan biasanya. Ada juga nyepi yang ume atau yang tidak boleh ke sawah. Ada juga yang desanya sendiri, satu desa itu aja tidak boleh bepergian atau beraktivitas di satu hari dan seterusnya. Nah, yang kedua itu ada ngelisir visual, yang artinya jalan-jalan menelusuri visual, yang merupakan aksi menggali arsip estetika dan yang terdapat pada bangunan. Bangunannya biasanya yang ditelusuri oleh ini juga inisiasi Bidyo Purwita. eh, yang biasanya ditelusuri adalah bangunan-bangunan Bali yang ada di sekitar. Dan ya sebenarnya bangunan-bangunan Bali ini eh, mungkin kita kira dia cuma mengaplikasikan ornamen-ornamen Bali yang sudah ada gitu.
Tapi sebenarnya sangat kaya dan ada pun apa namanya influence budaya lain ya gitu. Jadi ini jujur aja saya ambil dari tagar ngeresir visual langsung dari dan yang muncul memang Instagram Budi Purwito sendiri. Dan di sini kita bisa lihat beberapa hal yang ditemukan di Buleleng, di Klungkung, dan bahkan di Gianyar, dan ada banyak lagi. Nah, ini juga ada beberapa catatan yang dia pernah buat di tatkala berhubungan dengan laser visual ini. Salah satunya adalah dia mengulik lagi dari arsip yang sudah ada ke artefaknya gitu. Contohnya yang di apa erotic relief yang ada pada buku Neon Camp. Dan memang kalau apa namanya saya sebagai yang asal Beleleng sendiri belum pernah ngulik sedalam di Dewa, tapi memang menyadari kalau di Beleleng ini eh, yang di kanan ya, yang dari Museum Beleleng itu kalau juga memang sangat kaya akan hantaman, yaitulah contoh-contoh akulturasi atau hantaman budaya lainnya yang tercerminkan dalam entah gedungnya, entah artefaknya gitu. Jadi memang di Bali ini eh, apa namanya sangat banyak yang masih bisa diekspor gitu. Jadi rasanya ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Bideo ya gitu dan ini juga terdokumentasi di Gurat sendiri dan harapannya sih juga karena ada apa ya ada kecenderungan juga di sini tuh eh, mendingan misalnya harus eh, merawat tapi bilangnya memugar tapi akhirnya mengganti gitu. Jadi eh, ini menjadi salah satu arsip yang penting ya sebenarnya gitu untuk dilakukan dan bisa dilakukan siapa saja sebenarnya di sini gitu. Nah lalu eh, yang ketiga tuh ada menggali potensi sejarah seni rupa Bali melalui karya-karya Pupa yang telah mengangkat tentang spiritual Bali dan sejarah seni rupa Bali yang tersembunyi. Em, jadi ini yang akhirnya menjadi bagian dari Gurat Art Project juga ya gitu. Eh, Kayaknya kalau di Gurat tuh emang tumpang tindih. Ada yang memang riset jadi buku, jadi pameran, dan itu semua eh, kerjanya tidak pernah mudah dan tapi menyenangkan gitu. Eh, jadi ini salah satu bisa saya bilang salah satu luaran rapat perdana Gurat ya sebenarnya yang mengangkat tentang seniman Ike Tut Budiano asal Ubud. Jadi waktu itu 2014 tuh Bioga itu sudah diajak untuk ikut mengkurasi dan menulis pamerannya di Bentara ya. Ini salah satu posternya. Nah, terus akhirnya bukunya itu cukup lama diproses dan akhirnya Damia tuh keluar di Gurat Gurit 2023 dan sempat kita jadi bagian dari apa namanya diskusinya lah itu. Jadi memang ya rentang waktunya tuh tidak pernah pendek rasanya di Gurat untuk membuat sebuah buku ya gitu. Terutama untuk yang biografi. Nah, kedua eh, ada Pak Nyoman Nerawan. Di tahun 2015 itu yang menjadi buku dan katalog ya pameran air motif di Santrian, Galeri Santrian. Dan sampai 40 tahunnya pun akhirnya tetap sama Gurat di tahun 2022. Jadi Pak Nyoman Irawani, oh ya tadi Pak Ketut Budiana itu karyanya memang berhubungan dengan spiritual di Bali. Nah, sedangkan Pak Irawan juga sih dan juga ada selain itu juga pemahaman Pak Irawan kan lebih ke dunia ngaben ya, kremasi, pralina. Itu dia sangat konsisten dari awal mengangkat itu. Jadi di sini dia di tahun ke-40-nya berkarya itu dia menghadirkan visual-visual yang lebih baru gitu. Jadi sudah emang lebih ke painting tapi tetap dengan ada instalasinya juga gitu. Ini foto-foto yang dari 2015 dan 2022.
Nah, terus ya ada juga bukunya Pak Karjo, Wayan Karjo. Nah, risetnya juga cukup lama, jadi ya juga di 2015 sampai 2022, yang dimana Pak Karjo sendiri juga mengangkat tentang spiritualisme dan akhirnya ke art terapi. Eh, saya rasa sih dari 3 buku ini cukup mencerminkan itu ya, bagaimana menggali potensi sejarah seni rupa Bali itu dan berusaha menghadirkan biografi-biografi mereka sebagai perupa yang sudah berproses lama gitu di Bali, keluar Bali dan eh, balik ke Bali lagi juga gitu. Em, ini juga yang mungkin eh, cukup penting ya, jadi semacam apa ya, turning point dan eh, apa namanya istilahnya, membuat Gurat makin percaya diri sama pengarsipan riset di Bali gitu ya. Karena seperti yang dicatat oleh, kembali lagi ke ketua kami Bli Dewo Purwito, bagaimana pengalaman Gusti menulis penulisan buku Gusti Madi Deblok ini apa namanya, membuat dia ngeh dengan pentingnya pengarsipan. Eh, jadi memang di saat kita mendapat ini, riset development sebenarnya sudah dari awal Gurat dibentuk, tapi akhirnya bisa dilanjutkan waktu mengajukan FBK di tahun 2020. Dan luarannya itu buku, film, dan pameran virtual. Jadi, dan ini pertama kali kita juga memakai ruang, yaitu ruang antara studio. Jadi memang ada tim yang lebih besar diperlukan dan akhirnya semua jalan gitu. Walaupun pandemi gitu. Jadi eh, apa ya, lucu juga sih, ternyata akhirnya semua tuh kebentuk saat itu udah secara organik aja gitu dan jalan gitu. Dan akhirnya ini membuat apa namanya, mungkin menjadi buku pertama yang cukup yang kita cetak cukup tebal juga ya, karena memang cukup isinya memang cukup detail juga gitu, dari sejarahnya, apa, arsip-arsip keluarganya, lalu dari eh, karya-karya yang bisa ditemukan di sekitar Bali aja dulu gitu, yang masih ada. Lalu waktu itu saya juga membantu, ternyata ada karya yang eh, waktu itu diproses untuk repatriasi karena memang sempat dibawa sebagai bagian dari Pitamaha. Nah, yang menarik kenapa Deblok diangkatnya juga karena dia sebenarnya seniman asal Denpasar, tapi dia masuk Pitamaha yang di Ubud gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Padahal kan yang kita tahu Pitamaha itu fokusnya di Ubud Gianyar gitu. Sedangkan Deblok yang asal Denpasar, kenapa bisa diikutkan? Nah, itu juga ada di buku. Lalu Deblok ini juga salah satu, bisa dibilang dia punya apa namanya, em, dia adalah saksi Puputan Badung sendiri juga gitu. Nah, itu juga em, apa namanya, em, mempengaruhi karya-karyanya gitu. Jadi ini ada beberapa foto saat proses. Eh, saya harus berterima kasih sama Vincent Chandra yang waktu itu rajin sekali menstory dan menaruh di Instagram Gurat, karena jujur aja ini arsip kita yang banyak banget, jadi salah satu cara menemukannya begini untuk presentasi hari ini. Dan ya bisa dilihat sini ada Sukari dan Siyudana yang membawa bukunya, hasil bukunya, dan juga poster filmnya. Jadi memang waktu itu benar-benar keliling, berinteraksi dengan em, yang pernah entah pernah apa namanya, menggali tentang Deblog atau punya karya Deblog, juga keluarga-keluarganya. Nah, terus salah satu capaiannya juga adalah Gusti Made Deblog ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Lagi ada Beli Dewa Perwita di sini, sedang fotonya sedang bertemu Imam Farid dan tim Kota Denpasar waktu itu ya, yang ke Jakarta. Dan ini merupakan capaian yang sangat baik dan apresiasi yang sangat baik yang kita dapatkan juga untuk Deblog. Nah, untuk yang eh,
mungkin aku bisa cerita lebih mungkin di kelompok 7 SDI pamerannya Pinarapitu tahun lalu. Ya, 2024 tahun lalu ya. Ini juga eh yang tadi satu orang ya, satu seniman, yang ini 7. Jadi dan memang ini kelompoknya gitu ya, dan mereka menariknya setelah 2 kali pameran sebagai kelompok 7 mereka nggak pernah pameran lagi. Tiba-tiba di tahun 2023 akhir 2024 awal mereka datang ke Gurat, terutama lewat Pak Nyoman Nerawan sebagai salah satu supporter kami ya dari awal. Dia pokoknya ingin kalau memang kelompok 7 akan buat pameran, eh, mari kita ajak Gurat. Jadi kita sangat-sangat menggali, terutama waktu itu arsip banyak dipegang oleh Pak Made Budiana dan Pak Made Jirna. Jadi di kelompok 7 ini ada Pak Made Budiana, Pak Made Jirna, Pak Made Sudibyo, Pak Nyoman Nerawan, Pak Nyoman Bawo, eh, Pak Rute dan Pak Made Rute dan Pak Made Bendiuda. Jadi waktu itu pameran perdana mereka itu di Museum Neka di tahun 90. Nah, ini di bawah ada apa namanya karya yang mereka kerjakan bareng yang waktu itu di Museum Neka dan menjadi koleksinya. Lalu ini ada foto-foto saat pengarsipan membuat, karena mereka request ada interview dengan orang yang pernah apa namanya yang support mereka dari awal. Juga mereka kan pamerannya waktu di Neka dan di Museum Rudano. Jadi sempat ke situ. Ada juga interview dengan setiap senimannya. Lalu yang challenging aja, yang challenging atau menjadi tantangan adalah pameran ini di Gria Santrian atau Santrian Art Gallery. Em, Tempatnya itu white space dan sedangkan apa namanya rasanya cukup untuk karyanya saja, karya terbaru mereka. Dan akhirnya yang diputuskan adalah kita membuat eh, space baru di sampingnya, di satu koridornya. Jadi kalau pernah ke Santrian, sebenarnya mereka ada koridor yang terbuka di sampingnya yang selalu memajang karya juga. Tapi kali itu kita buat panel baru dan kita memang ingin menghadirkan arsipnya juga. Jadi memang benar-benar apa apa ya full on ya gitu. Kita sama penawar racun bikin panelnya, lalu kita apa namanya memastikan cetak mencetaknya gimana, apa ya, timeline ini semua Vincent Chandra dan Ucup yang desainnya juga bersama teman PR ada Bu Cupro dan kawan-kawan. Dan apa di lorong itu kita hadirkan timeline dan karya karya-karya mereka yang dari yang lebih dahulu gitu. Dan itu datang dari entah mereka yang keep atau sebenarnya koleksi orang lain gitu. Dan waktu itu kita meminjam karya yang dari Neka juga untuk dihadirkan beberapa hari kalau nggak salah. Dan akhirnya diganti dengan mereka sempat eh, kelompok 7 ini sempat berkarya bareng lagi dan itu yang menggantikannya habis itu. Jadi di sini bisa dilihat kayak literally bikin sebuah apa ya kayak museum gitu untuk eh, kelompok 7 waktu itu. Nah, ini mungkin perlu aku apa ya nyatakan juga gitu kalau kita perlu berbicara sebagai periset lokal Bali tengah sorotan dan serbuan periset luar gitu yang masih mencari serta menggali Bali dikarenakan ya masih sebegitu menggiurkannya. Apa dan jujur aja ada pengalaman sendiri di mana Gurat lagi divisit, lagi dikunjungi dan orang yang mengantar tuh mencoba menjelaskan Gurat gitu di depan kita. Jadi kayak dan buat kita tuh gimana ya kayak apakah kita oke mungkin kita belum kompeten atau gimana tapi ya kita berusaha gitu karena kita nggak bisa menolak atau mengelak kayak Bali itu sudah sebegitu menggiurkannya dari dulu, sudah didatangi antropologis, sudah didatangi sosiologis dan sebagainya dan banyak periset dari zaman-zaman bahla gitu ya, anggap aja udah ratusan tahun lah gitu.
atau ya puluhan tahun lah sudah itu dari zaman kolonial sampai sekarang. Jadi eh, hal-hal itu bagaimana Bali itu masih tanda kutip eksotis itu ya memang sangat masih ada gitu dan kita merasakannya sendiri di Gurat. Jadi ada dua mungkin yang saya bisa sharing untuk yang bagian ini. Yang pertama itu riset warna Bali. Jadi di sini ada kutipan warna Bali jika dilihat dari aspek material dapat terkategorisasi sebagai warna natural karena berasal dari material berbasis organik serta anorganik, yaitu nabati dan hewani dan ada mineral. Nah, karakteristik pewarna alam yang khas menghasilkan nilai artistik yang berpadu dengan landasan filosofis religius wujud dalam karya rupa yang eksis dalam praktik budaya dan religi masyarakat Bali. Jadi waktu itu kita menempatkan diri gimana caranya membahas eh, atau mengungkapkan kalau warna Bali ini oke, memang dia warna alam gitu. Tapi apa yang Bali darinya gitu? Kenapa bahan-bahan ini yang dipilih? Kenapa warna-warna ini yang terpilih menjadi warna utamanya gitu? Jadi kan itu ada merah, putih, hitam, biru, oranye, kuning ya. Pere itu ada namanya batu pere itu bisa oranye, bisa kuning, bisa coklat lah gitu. Jadi dan itu kita masih bisa lihat banyak di apa ya diaplikasikan di yang terlihat di sini. Misalnya seperti topeng itu masih ada yang menggunakannya. Lalu lukisan Kamasan sendiri yang merupakan lukisan wayang. Dan juga waktu itu kita mengajak Sukarya yang memang basis karyanya di tatah kulit untuk ikut juga mencoba mewarnai wayang yang apa namanya diakuisisi waktu itu. Jadi apa namanya dan ini risetnya sebenarnya eh, apa luarannya waktu itu pameran dan buku. Ada filmnya juga. Aku lupa filmnya di YouTube atau enggak ya. Tapi ya jadi ada pameran pamerannya menghadirkan ini hasil-hasil karya ini yang dari perupa-perupa eh, apa namanya yang memang prakteknya di kamasan topeng dan wayang. Lalu ada juga perupa kontemporer yang memakai warna Bali ini untuk membuat karya. Jadi lalu bukunya sekarang lagi apa di akan dipublish ulang. Jadi saya belum berani sharing sampulnya ya, takut salah karena akan berubah. Jadi ini suasana pamerannya saat itu. Eh, Balik lagi manajer kami waktu itu Vincent Chandra membuat sebuah display dengan warna-warna yang ada. Juga ada kertas-kertas yang digunakan. Nah ini ada di bawah ruang yang ada dokumenter dan apa namanya karya Kamasan yang tadi yang berjudul Sangging Modaro. Nah Sangging Modaro ini juga menarik. Jadi waktu itu eh, apa namanya emang dikomisi untuk membuat cerita tentang pembuatan warna, pembuatan lukisan itu sendiri oleh se- eh, seorang pelukis yang namanya Modare di Klungkung gitu. Dan ya jadi itu di kanan juga ada display karya-karya perupa kontemporer Balinya. Nah, terus ke apa namanya Sakral Museum ini eh, sebenarnya kita sebelum akhirnya bikin apa namanya display tersendiri ya yang ada sekarang di Sakral Museum di bagian Kasanga. Sebelumnya itu sebenarnya kita sempat sebelum soft launchingnya ya di tahun 2022 atau 23 22 kayak ya. Itu sorry 2023. Jadi pas soft launching 2023 itu sebelumnya itu sebenarnya kita sempat diajak juga untuk ke pembuat ogoh-ogohnya. Jadi kita waktu itu yang buat semacam apa ya deskripsinya dan ada riset lah juga yang terjadi saat itu tentang ogoh-ogoh, tentang profil-profil senimannya waktu itu. Nah itu yang keliling ini ada fotonya, ada pena dan sekar.
yang ikut keliling waktu itu dengan tim. Lalu kita ditawarkan untuk melengkapi ogoh-ogoh itu gitu. Setelah soft launching itu ternyata ada tawaran untuk Gurat yang diajak untuk melengkapi bagian ogoh-ogoh itu. Nah, em, Nyepi ini sendiri sebenarnya kalau di kita ya bukan ogoh-ogoh aja gitu. Sebenarnya Nyepi itu satu apa namanya ritual dan prosesi Nyepi. Nyepi itu tidak ogoh-ogoh itu sebenarnya hal yang baru yang di apa namanya ditambahkan di tahun 70-an 80-an gitu. Itu merupakan perkembangan daripada ritual yang sudah ada gitu. Jadi di awal-awal kita main mapping dan sketching dan gimana caranya membuat alur di museum yang cukup unik ini gitu bentuknya gitu ya dan kita dapat bagian mana sebenarnya untuk mulai bercerita sampai akhir gitu dan eh, awalnya karena sudah ada yang membuat bagian nyepi sebelum ada relief nyepi yang tadi sempat saya tunjukkan. Sebenarnya kita diminta mengisi di tiga hal aja. Jadi ada namanya melasti, yaitu pembersihannya, lalu Tawur Agung, penyeimbangannya, dan Nyembak Geni sebagai new beginningnya gitu. Jadi melasti ini biasanya terjadi memang sebelum di hari nyepi itu. Biasanya di eh, sekitar seminggu sampai 3 hari sebelum lah gitu. Jadi memang itu yang kalau pernah ke Bali pas deket-deket Nyepi dan jalanan ditutup karena ada iringan-iringan ini apa patung-patung spirit apa religi, barong, rangde, nah itu melasti namanya. Dan itu biasanya ke sumber air, entah itu ke eh, sungai terdekat, pantai dan sebagainya. Jadi nah, itu akhirnya kita kita mendapatkan bagian. Jadi kalau masuk Saka Museum itu ada semacam rem. Rem tuh apa namanya? eh, yang pantai miring gitu ya. Jadi kita merasa itu cocok sekali untuk membahas tentang melasti itu sendiri. Lalu Tawur Agung ini yang dimana sudah ada ogoh-ogoh karena ogoh-ogoh ini bagian ending dari si Tawur Agung yang kita laksanakan itu. Jadi Tawur Agung ini biasanya ada apa namanya sesajennya biasanya di perempatan jalan atau dan juga terjadi di rumah sendiri gitu. Jadi emang istilahnya caru, emang cleansing juga, pembersihan juga eh, dan tapi sesajennya khusus gitu. Nah, lalu ada apa nyepinya sendiri, hari nyepinya sendiri. Setelah itu baru ada namanya ngembak geni. Nah, ngembak geni ini ya sebagai penanda baru sih. Jadi di eh, apa namanya di display ini kita hadirkan juga namanya embun aksara. Nah, balik lagi ke arsip dalam arsip di sini ya kita menggali lagi lontar yang ada gitu, yang membahas tentang nyepi ini gitu. Sebenarnya uh, esensinya apa gitu. Jadi saya screenshot di sini sedikit. Jadi ada namanya lontar aji Somandala dan lontar aji pengukiran yang membahas tentang kalender Saka itu sendiri. Lalu di situ juga ada tentang nyepinya. Nah ini sedikit preview ya, nggak bisa ngadirin semua. Harus kalau dan experience-nya harus ke Saka sih. Kapan teman-teman bisa. Jadi di Kesanga ini kita menghadirkan yang yaitu melasti itu ada reliefnya yang foto kanan ya. Jadi kita berjalan ke atas dan kita menghadirkan melasti ini dalam 3 gaya lukisan Bali. Ada Kamasan, Ubud, dan Batuan. Karena kita merasa ini 3 gaya lukisan yang cukup penting dan sudah ada sejak lama dan perlu dihadirkan juga gitu. Jadi waktu itu yang eh, apa namanya yang menyeket awal tuh tim teman-teman Gurat ada siapa ya ada Kade Susanto juga ada Uus. Nah terus pas penyempurnaannya itu kita mengajak yang maestro lah gitu. Jadi ada Pak Made Sesangka yang tadi kita lihat melukis Kamasan, lalu ada Bri Griawan
yang dari Batuan, dan Pak Ketut Budiana lagi juga ikut di sini untuk nyekat yang bagian Ubud. Nah, terus di kiri ada foto yang akhirnya kita eh, apa namanya menjadi representasi Tower Agung itu sendiri. Awalnya kita kepikiran gimana caranya ada canang di situ atau ada segahan, namanya segahan, itu caru terkecil yang ada di keseharian, apa namanya, di sesajen kami. Ada sanggah cucu yang merupakan apa namanya, buatannya dari bambu ya, dia biasa kita taruh di depan rumah pas Tawur Agung, dan akhirnya kita mengambil bentuknya secara simbolis di ini apa caru pancasat apa secara simbolis caru pancasata dan Pancadewata, Pancakorsika, Pancadatu ini. Jadi itu yang kita apa namanya semacam rangkum lah menjadi bentuk diamond ini. Nah, ini juga yang nyeket waktu Sukaryo. Nah, terus ada bagian pralina ini yang cukup apa ya, lucu, lupa lucu, saya cukup menantang gitu gimana menghadirkannya, karena salah satu diskusi waktu membuat apa planning di Saka ini, kita tidak boleh menghadirkan api gitu. Sedangkan pralina ini tentang membakar apa, tentang memusnahkan kan gitu. Eh, karena bagian daripada, jadi kan ogoh-ogoh ini mungkin kita kalau apa kalau teman-teman di Bali ya bisa lihat, oh ogoh-ogoh yang masih berdiri nggak dibakar gitu, padahal harusnya ogoh-ogoh itu juga ikut dibakar, karena ogoh-ogoh itu kan representasi energi negatif yang dibawa keliling sebelum nyepi bagian dari Tawur Agung, yang dimana harusnya di apa namanya eh, diseimbangkan, kita akan memasuki tahun baru gitu. Nah, untuk merepresentasikan itu, waktu itu kita tadi kepikiran pakai ada api-apinya gitu, tapi ternyata disarankan jangan gitu. Dan akhirnya kita memakai apa namanya goh-goh yang memang ada eh, Bisma dan Sri Kandinya, dan itu kan tentang kematiannya Bisma gitu. Jadi kita tambahkanlah di situ simbolisasinya matahari di Uttarayana, dan uh, jadi ada tambahan waktu, jadi goh-goh sebelumnya tidak punya kayak apa semacam cakra gitu. Nah, sekarang ada tambahan itu gitu. Jadi ini ada apa ya? eh, Semacam eh, perdebatan ya bisa dibilang ya gitu, bagaimana kita merepresentasikan satu hal gitu saat itu. Jadi jadi bisa dibilang di apa namanya Kesanga ini kita berusaha se apa ya se sedalam mungkin menggali arsip yang sudah ada, yaitu salah satu dari sastra, juga dari ritual-ritual yang kita kenal gitu, dan kita representasikan di museum ini sedetail mungkin gitu. Di antara ini ada arsip-arsip lain juga berupa foto, saya tidak tampilkan di sini. Jadi arsip-arsip foto itu foto-foto apa ritual nyepi itu dari Rio Helmi, dan ada juga video 1928 ya. Nah, terus ya ini balik lagi ke apa namanya ke tembok nyepinya, dan memang memiliki beberapa apa ya elemen di sana, dan yang terakhir di Ngembak Genia ada Galang Apadang yang disimbolisasikan oleh embun aksara. Jadi bagaimana kita menyambut apa namanya hari baru ini mungkin dengan, mungkin ada yang pernah mendengar melukat gitu. Nah, itu biasanya menggunakan air suci dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menyambut dengan sukaria lah gitu akan tahun baru ini. Nah, memang yang apa tembok nyepi ini yang cukup apa ya complicated ya terlihat gitu, dan emang ada beberapa apa namanya teks yang diadopsi, dan juga gambar tengah itu sebenarnya representasi dari eh, sanggah cucuk ya juga gitu, dan yang paling atas itu kesanga, yaitu bulan ke-9 di mana nyepi itu eh, ada biasanya apa nyepi itu jatuh ya gitu. Jadi memang di sini kita mencoba banget kayak kerajaan, ornamen, wayang, prasi itu semua terrepresentasi, termasuk di jantra yang di bawah yang kayak roda itu ada kalender Balinya juga. Ya, jadi eh kalau menurut saya menggugat jejak dan menggugat arsip itu sangat penting ya digugat.
postingnya jangan pas ada gaji aja, hehe. Jadi salah satu yang saya rasa sekarang eh, terus eh, cara untuk apa ya menjaga semangat api semangat mengarsip dan membahas arsip, menggali arsip, apa ya, memastikan arsip itu hidup dan kita apa namanya ketahui bersama ya gitu. Maksudnya bukan bukan Gurat aja tapi teman-teman di sekitar kita juga gitu. Itu eh, saya lihat cukup sukses saat ini lewat Gurat-Gurit yang terjadi dari 2022. Jadi setiap gurat-gurit ketua kami selalu membuat tornya gitu ya. Kira-kira tahun ini mau bahas apa gitu. Tahun ini temanya apa, bakal bahas apa aja. Dan dari inisiasi ada teman kita almarhum Ribayu yang sempat juga di Gurat sebagai yang memang benar-benar dari sastra Bali ya gitu. Dialah yang juga mengingatkan kalau selain gurat ada gurit. Jadi selain menggurat karya ada gurit yang artinya menulis atau apa, menulis di lontar ya gitu. Eh, jadi di gurat-gurit ini kita selalu menghadirkan eh, pembahasan seni dan sastra dan bahkan seninya itu juga nggak seni rupa aja gitu. Adapun tentang film, tentang yang terakhir yang tahun ini kita juga menghadirkan teman kita dari Mulawali Institute yang juga beberapa kali kita berkolaborasi entah itu secara gurat maupun individu dan membahas bagaimana manajemen teater gitu. Karena Mulawali ini akhirnya menjadi apa ya teman komunitas teater yang cukup mm, getol atau apa ya kayak manajemen itu mencoba sestruktur mungkin dan juga tidak melupakan siapa-siapa gitu. Maksudnya jangan sampai ada yang tertinggal dan sebagainya. Jadi ada pembahasan-pembahasan seperti itu terjadi di gurat-gurit. Em, Waktu itu juga gurat-gurit 23 ya kalau nggak salah kita juga ada ya ada workshop-workshop tertentu juga kayak bikin layangan. Itu kan juga kebetulan bulan Juli di mana ulang tahunnya Gurat itu kan musim layangan di sini. Itu kan juga bagian daripada eh, apa ya budaya ritual juga sebenarnya dalam em, eh, menyapa musim angin itu gitu. Nah terus mungkin ini yang terakhir ya dan salah satu yang apa term yang kita ingin apa kenalkan itu namanya adalah reinvented tradition yaitu menemukan kembali tradisi. Nah, di Guratnya kita juga bikin book chapter ya, dan book chapter yang terbaru ini mengangkat tema ini. Em, ya, jadi kalau ada teman-teman yang mau apa ikutan apa book chapter Gurat yang biasanya setiap 6 bulan terbit, silakan boleh banget dipantengin. Kembali ke reinvented tradition ini maksudnya memahami tradisi sebagai sesuatu yang dinamis daripada stagnan atau kaku, berkembang berkembang sesuai zaman seperti budaya Hindu Bali yang terus beriringan jalan dengan perkembangan dunia. Ini juga membahas tentang apa namanya bagaimana ada intangible heritage itu ya yang ya lagi apa namanya lagi sering-seringnya dibahas lah juga di dunia akademi ataupun permusiuman, pengarsipan dan sebagainya. Jadi eh, ini menjadi salah satu yang kita ingin apa ya gali bersama juga. Jadi eh, dan rasanya dan itu balik lagi bagaimana Bali kan banyak yang ingin membahas ya. Jadi ini salah satu apa namanya terma yang kita bisa suguhkan gitu sebagai periset lokal Balinya sendiri gitu. Ah, jadi demikian. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Kak Safitri atas Ya. pemaparan yang sangat menarik ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Nah, ini ada yang raise hand.
Kak Abad, bisa saya persilahkan. Halo, Hmm. selamat malam Kak Safitri. Selamat Ya, malam. malam. Terima kasih juga buat Kak Dina udah memberikan waktu. Perkenalkan dulu, saya Abad, mahasiswa S2 Sejarah di UGM. Sekarang lagi menulis salah satu seniman seni rupa modern yang apa membawa perubahan lah. Namanya Semsar Siaan. Mungkin Kak Safitri tahu karena dia di akhir hayatnya kan ingin buat sanggar di Bali tapi sebelum jadi sanggarnya dia sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, eh, selama penelitian saya kurang lebih 3 bulan ini kan saya menemukan berjalan ke sana kemari ke kolega-kolega teman-teman Semsar sekaligus juga tadi malam saya baru tadi pagi tadi sore saya baru pulang juga dari Purwokerto untuk menemui adiknya Semsar. eh ada satu hal yang apa namanya jadi apa panggilan hati saya karena kan saya juga mengikuti kuliah publik dikti adab ini dari pertama karena memang saya juga yang mengoperatori kuliah publik ini. Eh, jadi kebanyakan itu arsip-arsip teman-teman seniman ataupun keluarga seniman yang sudah tiada itu kan eh, kasusnya itu adalah mereka tidak menjaga atau kalaupun menjaga mereka hanya menjaga sebisa mereka karena memang belum mempunyai semacam pengetahuan untuk bagaimana cara menindaklanjuti arsip tersebut. Itu aja yang dari teman-teman seni modern aja sudah banyak kayak contoh foto yang berjamur lah karena lembab dan lain sebagainya. Terlebih ya tadi yang Kak Safitri juga paparkan tuh kan juga tidak sedikit yang seni-seni tradisi, seni-seni tradisional kan. Nah, eh, yang ingin jadi pertanyaan saya itu dari teman-teman Gurat Institute ini bagaimana mengiklankan atau menyampaikan kepada halayak luas khususnya di Bali tentang kesadaran menjaga arsip gitu. Karena kan tidak semua ya yang saya rasakan sendiri ya itu tadi tidak semua orang tahu, bahkan tidak semua orang mau untuk menjaga. Sedangkan itu penting untuk tidak untuk hari ini tapi untuk di masa yang akan datang. Karena apa pembelajaran tentang keberlanjutan sejarah kita di masa yang akan datang itu kan muncul dari kesadaran arsip kita hari ini. Orang yang dikenal di masa depan itu kan adalah orang yang menjaga arsip kan seperti itu. Nah, itu jadi bagaimana selain menggunakan pameran, menulis buku dan lain-lainnya itu kan mesti harus ada gerakan-gerakan grassroots lah ke teman-teman ke anak-anak misalnya atau bagaimana saya ingin tahu itu untuk teman-teman Gurat. Mungkin itu terima kasih. Iya, langsung ku jawab ya. Oke. Makasih Abad, pertanyaannya sangat menarik. Memang itu di mana-mana sih kayaknya ya. Masalah pengarsipan di sini, apalagi kalau seniman-seniman dan eh, pengalaman kita juga kalau misalnya nih bisa tak ambil contoh kayak kelompok 7 tadi. Kalau enggak dua atau tiga personalnya tuh menyimpan, kayak kita nggak tahu juga mau pamerin apa gitu arsipnya ya kali ya. Atau ya kita sempat juga apa ya waktu itu beli Susanta dapat info bisa mencari apa eh, arsip-arsip koran lama gitu ya. Jadi yang sempat didigitasi ada di digitalize dan itu cukup membantu juga. Terus kita juga menemukan dari IFA waktu itu ya gitu. Jadi em, apa namanya memang itu challenge ya gitu. Kita sih ya kalau secara belum pernah sih kalau secara misalnya secara event kita menyampaikan secara gamblang bagaimana eh, apa maksudnya eh, pernah mungkin mempresentasikan kalau pengarsipannya bagaimana itu yang penting gitu. Tapi kalau sesama ini ya pasti mengingatkan sih kayak kayak arsip-arsip kayaknya yang penting punya dokumentasi itu penting gitu. Tapi kita juga nggak pernah sih, maksudnya sama misalnya sama teman-teman yang
sering sama gurat aja. Kita belum pernah ngulik sih langsung kayak, kamu udah nggak bagus nggak pengarsipan itu belum sih. Tapi salah satu yang lagi yang tak amati apa namanya cukup apa ya, yang mungkin bisa bilang getol atau lagi rajin-rajinnya sharing tentang itu adalah di Lontar sebenarnya. Jadi lebih di sastranya. Jadi karena Lontar tuh kan eh, daun kan sebenarnya gitu. Jadi dan eh, dari tahun ke tahun kita menghadirkan teman-teman sastra di Gurat-Gurit itu ceritanya hampir sama. Keluarga punya lontar, nggak yakin harus diapain, dan apa namanya, dan apa eh, nggak yakin harus diapain, nggak tahu itu sakral atau tidak. Padahal nggak semua lontar sakral gitu. Tapi sayangnya mungkin dia taruh di apa namanya di tempat ibadahnya gitu, ditaruh di gedong tertentu. Jadi akhirnya kayak nggak disentuh gitu kan. Jadi itu yang sering apa namanya akhirnya yang tak lihat saat ini lagi hmm, apa ya, teman-teman mudanya lagi sangat tergerak sih untuk melakukan. Jadi nah yang tadi saya sempat presentasiin yang prasi tentang nyepi itu di Dewa Purwita itu juga ikut menjadi tim di salah satu grup inilah juga yang memang mempreservasi lontar gitu, konservasi lontar. Dan eh seneng, kalau aku sih senengnya, oh untung di situ udah ini ya mulai gitu, maksudnya ada kesadaran di sastra tersendiri. Karena kalau dilihat di sini hampir eh, semua, nggak semua, mungkin nggak semua ya, tapi maksudnya kebanyakan seni tradisi yang ditemukan itu berbasis dari cerita-cerita di lontar. Jadi tapi kita nggak tahu juga sebenarnya dia dapatnya, misalnya seniman A ini dapatnya dia memang punya lontarnya atau dia dapat dari siapa gitu. Nah, jadi mungkin em, satu, ya itulah salah satu kasus di luar Gurat sih ini yang buku Ide Bagusnya. Nah, itu juga itu pengalamanku juga gitu. Jadi ternyata dia dia kan tidak sekolah, tapi dia karena dia keluarga Brahmana, dia punya lontar, dia belajar dari situ, dia berkarya dari situ gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu yang eh, akhirnya ya mungkin itu yang sekarang kita lakukan juga di Gurat gitu ya, maksudnya mencari apa sumber-sumber yang kita sudah temukan juga lewat eh, lontar-lontar yang ada. Dan itu memang lontar ini memang kasusnya ya memang orang tertentu saja yang punya gitu. Jadi dia atau ya paling banyak ya di Gedong Kerti ya, di Beleleng, di Singaraja gitu ya. Em, ya kita eh, itu kayaknya perlu di ini lagi sih juga di kita yang mengingatkan teman-teman untuk mengarsip dengan baik karena ke depannya pasti diperlukan gitu sih. Mungkin itu jawabanku. Mungkin akan jadi materi yang menarik juga kalau misalnya lontar ini dibahas di kuliah publik ya kak ya. Iya, iya banget sih sebenarnya. Ini lagi aku kemarin udah dapat sih ini coba-coba Pak Mika mau nggak ya, tentang lontar, tapi orangnya belum respon. Jadi semoga ada ya nanti tak colek-colek yang lain mungkin juga. Oke, sip. Terima Ya, kasih kak. ya sama-sama. Oke, baik. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa mengangkat tangan. Oke, mungkin mungkin saya yang akan bertanya ya. Kenalin saya Dina, yang kebetulan juga mahasiswa seni rupa murni UNESA. Nah, menurut Mbak itu apakah arsip bisa jadi ruang perlawanan terhadap narasi dominan, seperti narasi kolonial yang umumnya itu terlihat bias gitu, menggambarkan masyarakat berdasarkan stereotip begitu. Apakah arsip itu bisa menjadi ruang perlawanan terhadap narasi tersebut? Kurang lebih begitu, Kak. Baik, eh, banget sih. Rasanya itu yang kita apa namanya secara nggak langsung lakukan juga ya di Gurat. Yaitu tadi seperti yang eh, saya bagikan tentang
Nyepi, Nyepi itu sendiri kan, Hari Raya Nyepi itu bagaimana kita mencoba eh, mencari lagi sastranya, asal sastranya dan menceritakan lagi karena bisa aja sih kita pakai narasi yang apa namanya sudah ditulis misalnya sama orang luar gitu di buku Skala misalnya gitu. Dan itu kan ditulis oleh orang luar. Ya mungkin waktu itu dia ada riset tersendiri tapi eh, kita mencoba itu balik lagi ke arsip yang sudah ada dan dia secara tidak langsung melawan sih, melawan narasi yang dominan juga gitu. Misalnya ya salah satunya itu juga Nyepi yang kita temukan ternyata Nyepi itu tidak Nyepi yang kita kenal 1 tahun sekali itu aja gitu. Itu sendiri kan kita pun juga sebagai guru akhirnya belajar, oh ternyata ada ya, kita juga nggak tahu gitu. Jadi eh, ternyata data itu ada gitu. Jadi itu salah satu mungkin contoh ya gitu. Kalau menurutku sih banget sih kalau apa namanya pengalaman pribadi juga sangat sih itu sangat 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 memungkinkan gitu. Mm-mm. Terima kasih Kak Safitri, sangat mudah dipahami. Oke, baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, ini ada dari Pak Mika Susanto. Tanya dong, gimana dengan peran peneliti Bali asal luar negeri? Sejauh mana respon kalian? Gitu. Sejauh mana sejauh mana respon kita gimana maksudnya itu Pak? Jadi kalau di rasa-rasa Ah, kan banyak banget hasil riset dari peneliti asing tentang hmm, Bali. hmm, Apakah kalian tidak terpengaruh dari aspek pendekatan teori yang dipakai ya? hmm. Antropologi, sosiologi, sampai mungkin pendekatan sejarah yang terlalu barat gitu. Apa yang pernah kalian bicarakan soal itu? Itu banyak sih. Ini ada Bisu Santo mau bantu ini nggak jawab. Ayo beli. Sesama Trah Susanto. So iya sama terus Santo 1A 1O. Ya kalau sangat sih Pak, maksudnya salah satu luaran apa namanya reinvented tradition ini walaupun akhirnya masih pakai kata bahasa Inggris ya, itu juga menjadi apa ya bagian dari hasil kegelisahan kita juga gitu. Bagaimana Bali dibaca yang kalau di invented tradition ini kan eh, kita melihat masih aja gitu Bali dilihat tradisional gitu kan. Jadi Em, dan tradisionalnya tuh kayak seakan-akan mentok. Padahal di berbagai area Bali itu eh, selalu ada hal-hal yang baru yang dikembangkan gitu. Ya, ogoh-ogoh itu udah jadi salah satu contoh, mungkin bisa dibilang contoh yang cukup lama ya gitu. Dan masih bertahan sampai sekarang gitu. Dan akhirnya dia menjadi tradisi juga gitu. Jadi bagaimana eh, nah itu udah gimana caranya menarasikan itu gitu. Itu yang kita rasa masih menjadi PR ya gitu. Eh, dan ya kita nggak bisa pungkiri eh, mungkin secara akademik atau secara bacaan itu masih gitu dari luar juga. Tapi gimana caranya untuk datangnya apa narasi itu datang dari kita sih. Mungkin itu salah satu caranya gitu. Jawab nggak? Oke. Itu makanya dalam konteks pengarsipan, riset arsip sendiri memang belum clear untuk dipatok sebagai sebuah pendekatan gitu ya. Iya. Jadi kalau teman-teman seniman melakukan riset artistik dengan cara meneliti langsung ke lapangan dan menarik problematika sendiri dari sana sehingga bisa membuka berbagai peluang metode penelitian ala seniman gitu. Nah, sekarang kan kita yang perlu digagas berikutnya adalah melakukan metodologi riset arsip Iya. yang berbeda gitu, atau ya nggak usah beda-beda banget tapi paling nggak menemukan cara kita sendiri yang Mm-mm. unik
Nah, itu yang perlu. Dalam konteks ini mungkin Bali atau Jogja sebenarnya bisa jadi contoh atau celah yang menarik. Mm-mm. Yakni misalnya eh, riset riset oral history gitu lah ya. Jadi Iya, itu mungkin sampai hari ini mungkin para tetua yang masih hidup ataupun yang cerdik pandai tentang masalah tradisi itu juga menarik untuk digali lebih lanjut sih. mm-mm. Itu yang terus kita perlu gali. Artinya kalau kalau arsip arsip oral ini kan yang masih masih belum cukup kuat ya digali oleh Di, kita kita ini. iya, Arsip visual, arsip tekstual kan banyak tuh. Lontar sebagai arsip tekstual kan banyak sekali. iya, Tapi upaya yang saya hargai dari kalian semua di Gurat adalah semangat di tengah perebutan wacana dari seluruh dunia tentang Bali itu kalian masih mau bergerak gitu ya bersama Primar Marlue ataupun teman-teman yang lain yang terkait dengan dunia akademik di kajian tentang religiusitas, mm-mm. terus kalian masuk ke estetika gitu ya, itu aku acungi jempol lah kalian. Mengapa kemudian kami sepakat oke, Gurat tampil deh di sini gitu ya. Itu salah satunya. Ya Terima perjuangannya kasih. masih jauh, Masih perjuangannya banget. masih banyak, masih lama. 10 tahun Tapi tuh masih SD kok. ya masih belum selesai lah gitu Belum. cerita. Ini seniman Bali itu kalau dihitung ya lebih dari 100.000 kali ya. Nggak Gitu. tahu udah Jadi berapa. nah itu Belum. yang dibahas masih sekitar Ya, 10-20 lah gitu ya. oke. Iya, maksudnya kalau Makanya itu masih ngomongin. banyak. Iya, Saya maksudnya. aja Ah, saya aja ketika riset tentang hubungan Soekarno dan seniman itu kan perlahan-pelan saya hitung kira-kira 200 sampai 300 seniman pernah berhubungan dengan Soekarno loh. Dan saya hmm. hanya bisa membahasnya sampai 30 saja Oh sampai iya. hari. Artinya kan kenalan kenalan pelukis atau perupa yang dilakukan oleh Soekarno itu belum belum selesai gitu. Iya, Apalagi memang. ini nggak ada urusan dengan hubungan personal ya. Artinya kalau Hmm. sejarah Bali yang yang modern aja deh gitu. Jangan yang tradisi aja udah sekian banyak kan. Sekian Hmm. sekian sekian ribu orang gitu harus diurusi sama. Itu artinya sebenarnya kan yang perlu dilakukan selain mengarsip terus-menerus ya membuka membuka peluang pada Hmm. anak-anak muda berikutnya kan Iya. supaya supaya nah itu udah pernah dilakukan nggak oleh Gurat untuk melakukan sosialisasi apa semangat mengarsip ke anak-anak muda gitu. Secara itu dah tadi kalau secara kayak workshop gitu belum. Tapi apa namanya sharingnya udah. Maksudnya kayak kemarin gurat-gurit kita kebetulan mengajak teman teater yang Mulawali itu Mulawali Institute tuh itu kan juga teman-teman muda lah yang seumuran em, dan kebetulan kita selalu ada aja bersentuhan gitu. Jadi waktu mendengar bagaimana cara mereka bekerja itu juga ya saling apa namanya istilahnya saling isi lah jadinya juga gitu saling dan kita kan ya oh ya tadi yang kalau yang gurat-gurit tuh kan diskusi-diskusinya kita juga apa namanya taruh di YouTube kan jadi sebenarnya bisa diakses oleh semua gitu. Em, Oke. kalau misalnya tentang ya tadi selama presentasi aku belum menyentuh seniman mudanya ya jadi sebenarnya waktu ini kita juga sempat bikin pameran yang beberapa kali kita dengan teman-teman muda juga. Jadi kita punya program kayak Ars Academia itu sebenarnya sama teman-teman kampus gitu dan ada juga waktu ini kita bikin namanya eh, Trajectory of Perception juga itu juga membahas ya semacam kayak tentang reinvented tradition itu tapi dalam karya-karya kontemporer yang sekarang dari teman-teman apa namanya perupa muda Bali lah gitu. Muda emerging ya ada established juga sih gitu. Jadi eh, hal-hal itu juga ya beriringan jalan gitu. Jadi emang apa namanya itu kayak ya tumpang tindih lah gitu, saling apa namanya ini jalan itu jalan dan ya Simultan, simultan. iya Oke, oke. iya. Lanjut, itu ada beberapa pertanyaan. Oh iya. Oh, Mbak Dini. Oke, saya bacakan lagi ya.
dari Kak Sabri Marba. Apakah bisa meluruskan sejarah dengan arsip, sedangkan arsip-arsip itu sudah tidak ada atau sudah dimusnahkan? Ya Terima kalau kasih. kalau itu sih balik lagi ke yang apa oral history itu ya atau apa sejarah lisan. Jadi eh, rasanya kalau bisa dari apa namanya kalau masih ada nih apa arsip misalnya arsip artefaknya memang sudah ada tidak ada secara benda tapi kalau tidak benda yang masih ada itu memungkinkan sekali sih jadi mencari dari eh, misalnya misalnya itu tentang satu perupa atau satu seniman yaitu apa kalau masih ada keluarganya bisa ke keluarganya kalau ada misalnya dia pernah berpameran di mana apa namanya eh, kemungkinan besar kalau misalnya nih kalau institusi ya kemungkinan besar ada kan arsipnya. Tapi misalnya kalau apa namanya dia pernah di galeri itu juga memungkinkan gitu. Tapi kalau kalau menurutku apa namanya eh, arsip yang berupa lisan itu juga penting kok gitu karena em, ya itu yang kayak luput gitu lah rasanya kalau di pendidikan yang dibilang dari barat ya. Jadi sebenarnya kan kita tuh kalau di kita kan sebenarnya bercerita dari turun temurun, mendongeng dan sebagainya itu kan juga sebenarnya bentuk pengarsipan. Jadi kalau misalnya itu ada bisa dimulai dari sana gitu. Kira-kira begitu mungkin. Baik, ada satu pertanyaan lagi ya, Kak. Heeh. Dari Kak Amir. Izin bertanya, metode penelitian seperti apa yang itu dalam menangkap problematika kearsipan? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali. Metode penelitian seperti apa? Wah, itu Em, seringan kita pasti ke lapangan dulu sih melihat situasi situasi dalam artian segala apa ya lini kali ya. Lihat dulu ini em, misalnya kayak yang mana ya kayak warna Bali aja. eh ini di Dewa atau di Susanto kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Jadi warna Bali tuh eh, kayaknya belum ada yang pernah kayak bukunya tentang itu sendiri aja apa namanya kayak belum ada ya. Kalaupun ada mungkin dia dalam bentuk pelajaran mungkin kayak gitu. Eh, dan waktu itu saat risetnya itu ya benar-benar apa ya kayak ya kalau rumusan masalah udah ada masalah yang ini dah gitu. Jadi kita bener-bener kayak yang kita tahu dulu dari balik lagi ke lisan itu. Kebetulan mungkin bisa jadi apa bisa dibilang itu lisan atau kita lihat memang secara langsung sih juga. Misalnya ya itu kayak Kamasan tuh dia masih punya gitu. Kayak di Kamasan tuh di desa Kamasannya sendiri yang membuat lukisan wayang Kamasan tuh ada satu sanggar atau enggak mungkin yang lain juga sih maksudnya yang mendisplay kayak warna Bali itu atau warna alam yang dipakai itu yang ini loh gitu. Jadi kita pasti ke yaitu narasumber-narasumber eh, yang memakai dulu gitu. Dan dari situlah kita bedah lagi kemana lagi ke kira-kira ke nyari ke eh, benda yang gimana lagi apakah di seni rupa aja karena kan kalau di Bali penerapan warna itu di kain pun ada gitu misalnya habis itu jadi hal-hal seperti itu sih yang kita kayak bener-bener ke lapangan dulu ya jadinya ya lihat sikon apa aja yang ada nah dari situ baru kita dan juga kalau apa namanya secondary research-nya atau riset sekundernya ya paling dari buku yang ada dulu juga gitu. Setelah itu baru kita, oh ternyata itu udah sama warna Bali itu ada juga penemuan lontar ya, lontar atau prasasti gitu. Lontar itu yang juga membahas tentang warna dan ternyata warna-warna itu ada ceritanya yang kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener apa ya, dari mana-mana gerilya dan eh, apa ya, ngulik-ngulik banget sih, gitu bisa dibilang ya. Gitu.
Saya lanjut ke pertanyaan penutup ya, Kak. Oke. Apakah proses penyalinan dan pewarisan lontar dari generasi ke generasi berisiko mengubah isi aslinya? Bagaimana kaitannya dengan prinsip-prinsip kearsipan? Terima Oke. kasih. Setahu saya, eh eh enggak ya. Tapi Bu Purwita bantu jawab dong. Video ada nggak dia? Jadi kalau yang ku tahu sih, ya udah deh, Fitri, buka mic dia. Ayo tanggung jawab, Silakan. tanggung jawab. Ini yang ngulik lontar soalnya. Akhirnya muncul dia. malam. Uh, Gara-gara Safitri nyinggung lontar nih, jadi ada pertanyaan lontar gitu. Baik, ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Mika ya sudah uh, apa namanya jadikan gurat yang didelegasikan oleh Menlu kami sebenarnya, Safitri ini. Ya, terkait dengan penulisan lontar dari generasi ke generasi, apakah bisa apa namanya ada kemungkinan ada perubahan atau penambahan itu atau pengurangan? Izin menjawab sih pastinya ada gitu ya. Beberapa kasus itu ada penambahan ataupun pengurangan. Tetapi eh, kalau penulis atau si penyalin itu bertanggung jawab terhadap tulisannya, biasanya di bagian kolofon akhir dari lontar itu biasanya akan ada tulisan uh, bahwa lontar ini adalah salinan gitu biasanya. Uh, Kemudian ada juga beberapa kasus yang misalkan kalau penulisan anggaplah silsilah gitu kan, cerita kalau di Bali istilahnya pemancangah, cerita tentang keluarga atau sejarah klan ya biasanya di Bali gitu. Babon yang utama biasanya dipakai ada istilahnya baba dalam gitu. Nah, uh, itu yang dipergunakan sebagai babon dan bisa dikembangkan gitu. Jadi kadang pesanannya itu ya sesuai dengan si pemesan gitu. Si penulis itu hanya menuliskan gitu. Kadang uh, banyak sekali kemudian kasus yang ada yang dilebihkan dan lain sebagainya. Nah, itu sih yang terjadi gitu. Jadi ada yang memang bertanggung jawab terhadap tulisannya dengan mengisi keterangan di kolofon bagian akhir lontar. Ada juga yang tidak, atau yang dalam tertib nakal, karena dalam ya pasti ada konteks sosio historis kemudian kan ingin klan besar dan sebagainya. Tuh. Nah kalau dalam konteks arsip kemudian, nah ketika ada penelitian terkait dengan narasi di lontar-lontar, tentu saja harus ada banyak perbandingan gitu. Perbandingan dalam artian dibandingkan ini untuk keabsahan itu, misalkan ini benar nggak narasi A ini di dalam sebuah lontar. Nah biasanya itu akan dibandingkan dengan beberapa lontar temuan, atau kebanyakan kemudian teman-teman di sastra itu merujuknya ke Gedong Kertil gitu di Singaraja, perpustakaan lontar yang bisa dikatakan koleksinya itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, jadi itu terkait dengan lontar itu sendiri. Nah, kalau izin menjawab juga sedikit dari pertanyaan tadi ya dari Pak Mike, itu terkait dengan pandangan kami di Gurat terhadap peneliti-peneliti luar Bali gitu sebenarnya. Saya teringat dengan statement dari senior kami di sastra itu, Pak Arya Sutama, gitu, Arianta Sutama gitu. Ketika di Singaraja Literary Festival, kalau kita melawan orang luar Bali dalam tanda kutip Barat gitu misalkan, kita akan selalu dikalahkan dengan metode penelitian mereka yang rigid. Gitu.
Tapi apa yang tidak bisa mereka dapatkan itu adalah uh, kompleksitas dalam hal ini adalah pengalaman-pengalaman kita sebagai orang Bali itu yang menulis diri kita sendiri. Misalkan sejarah tentang kota Singaraja gitu misalkan. Bagaimana kemudian ada hal-hal kecil yang cukup banyak diabaikan karena biasanya kan mengeneral gitu biasanya kalau menjadi orang luar. Tapi bagi kita itu catatan-catatan atau peristiwa-peristiwa kecil itu justru bisa menjadi sebuah catatan penting gitu di dalam konteks penulisan gitu. Bahkan arsip-arsip yang dianggap remeh-temeh itu bisa menjadi hal yang penting gitu. Misalkan di dalam riset tentang deblog misalkan yang dibahas selama ini misalkan kan lebih banyak lukisannya dan sebagainya. Tapi kita nggak bahwa deblog itu punya medali sepatu emas gitu ya, yang kecil yang menyatakan bahwa Gusti Deblog itu dulu adalah seorang pemain sepak bola gitu. Klubnya namanya Klub Dayak gitu. Pada tahun 30-an 40-an ya kalau nggak salah. Jadi medalinya itu seukuran ibu jari gitu, kecil gitu. Tapi itu mas murni gitu. Nah, dan hal itu secara fakta beberapa sketsa deblog ketika sebelum ditumpah dialih mediakan menjadi lukisan itu banyak misalkan menggambarkan tokoh pewayangan Bima sedang main sepak bola atau gocek bola gitu. Nah, itu kan hal-hal kecil sebenarnya, tapi banyak diabaikan gitu. Padahal itu menjadi catatan penting di dalam perjalanan karir dari Gusti Deblog gitu sih. Nah, itu sih saya pikir Urun ini menambahkan pengayaan pembahasan kita terkait dengan arsip. Silakan ya, Ibu Menlu kami, Sabitri. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Iko Mangsucita. Saya persilahkan. Baik, selamat malam. Apakah terdengar? Halo? Terdengar. Ya? Oh iya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya saya salam dulu Ibu dosen saya sendiri, Ibu Demayus Eka Sapitri. Ada juga mentor-mentor dari Gurat, ada Pak Beli, ada Ajik Dewa, ada juga tadi Pak Yoga ya. Nah, jadi saya ingin merespon di pertanyaan Kak Sabri Marbayang tadi dengan sejarah yang ada, namun arsipnya sudah musnah. Di sini saya sebelumnya ini saya pemantiknya karena ingin membuat arsip dari desa saya ini. Jadi sejarahnya desa saya ini merupakan kerajaan dahulunya. Saya mengutip dari artikel Sibetan Desa ID ini. Pada abad ke-11 Masehi, tepatnya itu puncak kejayaan desa saya, Sibetan, itu desa yang terletak di Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang saat ini dikenal sebagai desa penghasil salak terbesar. Jadi nama kerajaannya dulu itu Kuncaragiri. Jadi pada abad ke-11 ini diceritakan pernah berjaya dan mengalahkan kerajaan yang paling kuat saat itu, yaitu Karangasem. Dengan nama rajanya sendiri Gusti Mantu, seperti itu, yang dijuluki sebagai Gusti Ngurah Silit Metegil. Jadi beliau memiliki kesaktian di silitnya yang menyerupai ekor, seperti itu ceritanya. Nah, dengan sejarah ini, saya keresahannya sebagai
mau merancang pengarsipan ini yaitu menghadapi polemik di masyarakat sendiri. Karena di masyarakat kami sendiri ini masih ada kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra. Karena kelompok ini terbagi antara yang tidak mempunyai masa lalu tersebut karena kurangnya seperti ini bukti. Namun saya sempat menanyakan kepada tetua di desa saya sendiri, itu ada lontarnya di geria pertama di desa Sibetan ini, itu ada lontarnya, namun belum ada yang meriset. Lalu dari beberapa pura juga memang ada benda atau peninggalan benda gitu, dan cikal bakal suatu pura di desa saya ini. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana menyikapinya saya sebagai perancang pengarsipan ini menghadapi polemik di masyarakat saya sendiri. Bagaimana caranya memediasi, lalu langkah apa yang saya perlu ambil. Karena seperti kemarin kasusnya dari pemerintah desa saya sendiri, dari kepala desa ini yang pertama kali melek akan sejarah desa, itu membuat patung itu yang menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Patung ini merupakan sosok Raja I Gusti Ngurah Mantu tersebut. Kenapa ada polemik di sana itu karena penafsiran sosoknya itu cuma dari lewat kalau di Bali itu secara niskale, nunas mimpi gitu, meminta mimpi bagaimana sosok beliau ini. Nah, di sana langsung masyarakat merespon, wah, nggak ada nih sosoknya kayak gini gitu. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana saya menghadapi polemik ini di masyarakat saya sendiri sebagai perancang pengarsipannya. Oke, pertanyaan yang menarik banget sih itu ya, dan fakta yang menarik banget. Dan mungkin ini jadi salah satu contoh kalau Bali itu masih banyak cerita ya gitu yang bisa digali. Em, Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya Komang apa Rompis nih tak panggil Rompis. Kalau misalnya bisa manggil Rompis soalnya. Kalau sebenarnya Rompis bisa apa namanya, nggak apa-apa kalau emang ada, kalau menurut ibu ya saya ada polemik itu justru itu juga menjadi catatannya gitu. Karena pada akhirnya kan kita juga mencatatnya dari hari ini ya gitu. Maksudnya apa namanya, kalau memang bisa apa namanya punya akses pada lontar-lontar itu juga akan menjadi bagiannya. Tapi untuk apa namanya eh, untuk saat ini kalau memang ada polemik itu justru itu menjadi catatannya juga gitu. Jadi kalau eh, dan kalau tak lihat sih sebenarnya bisa di em, apa namanya, jadi itu dikumpulkan dan nanti itu bisa dianalisa gitu. Saya apa cerita apa nih yang memang sebenarnya terjadi. Kalau si ini percaya gimana, ini percaya itu akan menjadi cerita tersendiri untuk Desa Rompi sih gitu. Mungkin beli-beli yang lain mau menambahkan biar gak menunya. Iya, saya izin sedikit, ini menarik ceritanya atas tanggapan Pak Rom. Ya, nah, lalu Pak Mike, teman-teman, ada satu riset yang menarik juga, para para pelaku budaya, dan tidak hanya pelaku, tapi sebetulnya ada Romo dan seorang pastor dan juga seorang profesor dari daerah K. Itu menjadi bagian riset Gurat juga sampai terbit 2 edisi kalau nggak salah, buku tentang asal-usul para leluhur masyarakat Kepulauan K dari Bali. Nah, itu menariknya
Tidak ada data sedikit pun sebetulnya yang dapat menunjukkan apa hubungan masyarakat K dan bahkan beberapa tokoh seperti John K, termasuk Ngabalin, itu meyakini leluhurnya dari Bali gitu. Ini satu kasus menarik. 2015 saya ketemu dengan pelaku eh, dari sana. Dia seorang kepala sekolah dan juga kemudian jadi kepala dinas. Nah, dan ininya adalah Profesor Prof. Yong Ohai Timur. Nah, mereka sampai ke saya bahwa riset itu deadlock gitu. Riset itu deadlock. Istilahnya semua ada dan beberapa karakter bahasa itu sebetulnya bahasa Sanskerta. Keyakinan terhadap leluhur itu sangat kuat gitu. Tapi nggak ada bukti. Nah, saya juga bingung kala itu kenapa harus saya gitu. Akhirnya kita mencoba menelusuri. Ada tanda menarik bagaimana sistem kepercayaan yang tidak ada data itu kemudian mendapatkan titik benang merah ketika saya memposting di Facebook waktu itu dan ditanggapi saudara senior kita Sugilanus. Dia juga melakukan riset yang sama. Nah, saya bilang ada satu kunci yang menarik adalah ukiran dan rumah tua di K yang masih meyakini leluhur mereka dari Bali itu yang pulaunya terpencil perbatasan dengan Tanimbar K itu ada satu rumah yang sangat tua yang namanya Tambling. Saya ceritakan, kemudian akhirnya ketemu paling tidak hubungan tentang beberapa prasasti kunci seperti prasasti di Sanur yang menyebutkan beberapa istilah seperti sual atau suat itu sebetulnya merujuk kepada bukan hanya eh, apa namanya daerah yang terjauh dari Bali itu seperti Nusa atau Lombok, tetapi bisa jauh sebelumnya karena menyimak prasasti itu terdiri dari tiga bahasa dan merupakan bagian dari apa satu dinasti besar bagaimana Bali juga menjadi bagian dari circle eh, Sriwijaya. Nah, itu satu satu kunci yang juga belum bisa dilihat dalam konteks apakah itu benar-benar bisa dilihat dalam kategori pendekatan sejarah yang sifatnya ilmiah. Tetapi ketika 2019 sebelum pandemi, seluruh SKPD dan bupati jajarannya waktu itu mendatangi satu daerah yang namanya Pedawe Sidotape dan sembahyang di Tamblingan, ya mereka meyakini kemudian eh, hubungan itu ada gitu dan tidak perlu dicari apa namanya tidak tidak mereka terlalu pusing atau hirau dengan persoalan apakah itu ada pendekatan ilmiah yang dapat menjelaskan secara pasti karena memang kita bicara tentang ribuan tahun gitu tapi sistem kepercayaan yang ada di sana menjadi satu hal yang tidak bisa ditampilkan bahwa mereka meyakini bahkan seorang pastor ataupun ulama meyakini leluhur mereka dari Bali ataupun dari Jawa. Nah, itu satu pendekatan menarik yang menurut kami ya memang itu juga sulit untuk dilihat dalam konteks kearsipan dalam 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 arsip yang seperti kita bahas gitu ya. Tapi bahwa arsip oral itu seperti yang disinggung tadi itu sebuah data yang menarik gitu. Karena kadang dia tidak perlu dalam konteks pembuktian ilmiah, tetapi ketika dia turun-temurun menjadi satu sistem kepercayaan, di situ juga menyimpan satu eh, apa ya, satu data yang kemudian menjadi pengingat penting. Nah, itulah yang menjadi satu bagian yang menarik juga dari pengalaman kami, bagaimana melihat arsip di dalam berbagai hal, termasuk di dalam kehidupan sosial budaya dan termasuk juga persoalan kebangsaan, saya pikir di situ gitu. Mungkin itu sedikit, Dokter Mike. Ya, terima kasih. Oke.
Makasih ya Kak Yoga. Saya kira ini jadi perlu penting ketika kita melihat beberapa titik perkembangan lembaga kearsipan ya. Jadi Gurat ini kan partikelir nih, nggak ada dana dari negara, swadaya, mandiri, anak-anak muda rata-rata gitulah gitu ya. Jadi saya pikirkan ini contoh yang menarik gitu ya. Moga-moga nanti minggu-minggu ke depan ada kesempatan untuk melihat bagaimana arsip di dunia seni jalanan ya. Kita doakan pembicaranya mau. Ini seni tradisi jalan udah kayak moga-moga peran Gurat ini memicu yang lain di daerah-daerah lain juga. Masalahnya se-Indonesia ini harus keluar nih ke pemberdayaan arsipnya harus jalan gitu. Sehingga kalau misalnya satu sampel aja bisa gitu ya di Bali yang tantangannya juga luar biasa, ya enggak gitu ya, dan teman-teman Gurat ya. Itu membuat kita harus sadar juga bahwa kalau bukan kita siapa lagi gitu. Masa nunggu bule-bule datang gitu terus baru kita merasa harus bergerak gitu. Jadi itu kepikir apresiasi yang tinggi untuk teman-teman Gurat supaya nanti lebih giat lagi ya memberi inspirasi bagi kita semua. Makasih semuanya. Safitri sudah 1 jam, ternyata lebih dari 2 jam Anda presentasi. Semoga tidurnya nyenyak nanti hari ini. Oke, Pak Rawita, Yoga, dan Susanto jalan terus. Semoga sehat selalu. Saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo Dina. Baik, terima kasih kepada Kak Safitri dan tim Gurat Institute yang lainnya atas materi dan diskusinya yang sangat menarik. Terima kasih juga pada seluruh peserta yang sudah hadir di malam ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa memberi wawasan yang baru tentang pentingnya arsip seni. Saya Islami Dina, sampai jumpa di kuliah publik berikutnya. Selamat malam dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.